Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aisyah Melia dengan NIM 2310912220021. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan penilaian status gizi berupa berat badan, tinggi badan, dan lengkap dengan atas bersama probandu saya. Kepada probandu saya dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nabila dengan umur 20 tahun. Terima kasih kepada probandu saya yang telah memperkenalkan diri. Baiklah, mari kita mulai videonya. Selamat menyaksikan. Pengukuran berat badan. Yang pertama, periksa baterai. Jangan lupa pasang baterai pada timbangan yang akan digunakan. Dan jika sudah digunakan, baterai harus dilepas dari timbangan yang gunanya adalah untuk menjaga keawetan dari timbangan, terutama pada timbangan digital. Kedua, kalibrasi timbangan. Timbangan yang baik akan kembali ke angka 0 jika sudah tidak ada beban di atasnya. 3. Letakkan timbangan di lantai yang datar. Lantai yang datar menghasilkan pengukuran yang lebih tepat karena meratanya gaya gravitasi. Keempat, klien naik ke atas timbangan dengan menggunakan pakaian yang seminimal mungkin. Kelima, saat ditimbang, klien tanpa menggunakan alas kaki. Namun, penggunaan kaos kaki dibolehkan selama tidak mempengaruhi hasil dari pengukuran berat badan. 6. Posisi klien saat ditimbang dengan posisi tegap menghadap ke depan. Pastikan posisi badan klien tegap dan pandangan klien menghadap lurus ke depan. 7. Klien tidak melakukan gerakan yang mengakibatkan ketidakstabilan pada posisi jarum timbang atau angka pada layar baca. 8. Lakukan pembacaan skala timbangan dengan mengambil posisi berdiri di depan klien. Dengan cara membaca hasil timbangan di depan klien, pembaca ataupun pengukur bisa melihat hasil timbangan dengan jelas dan lebih akurat. Jangan lupa untuk melakukan pencatatan pada hasil pengukuran berat badan klien. Pengukuran tinggi badan. Pertama, letakkan mikrotoys di lantai yang datar. Kedua, tarik pita meteran ke atas sampai angka 0 pada layar baca. Pajang mikrotoys pada dinding. Pajang mikrotoys menggunakan paku atau selotip. Pastikan mikrotoys tertancap dengan kuat. Ketiga, sewaktu diukur, klien tidak boleh memakai alas kaki, entah itu sepatu, sandal, dan sebagainya, dan penutup kepala seperti topi dan kerudung. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan hasil yang akurat dari pengukuran tinggi badan klien. Keempat, klien berdiri membelakangi dinding dengan pita meteran berada di tengah bagian tengah kepala klien. Kelima, posisi klien tegak bebas, tidak sikap tegap seperti tentara, tangan tergantung bebas menempel badan, pandangan lurus ke depan, dan tumit rapat. Keenam, kepala, tulang belikat, pinggul, dan tumit klien menempel ke dinding.
Hal ini bertujuan agar posisi badan klien tegap sehingga hasil pengukuran yang didapatkan lebih akurat. Ketujuh, turunkan mikrotois sampai rapat pada kepala bagian atas dan siku-siku harus lurus menempel ke dinding. Kedelapan, lakukan pembacaan hasil pada layar baca dengan mengambil posisi di depan klien. Berdiri depan klien memberikan sudut pandang yang lebih baik untuk melihat skala pengukuran dengan jelas. Berdasarkan hasil pengukuran diketahui bahwa berat badan klien 52,05 kg dengan tinggi badan 148 kg. Dari hasil pengukuran menggunakan rumus IMT, maka IMT atau indeks massa tubuh dari klien dalam kategori normal yakni sebesar 23,76. Pengukuran lingkar lengan atas. Pertama, tanyakan pada klien tangan yang sering digunakan untuk beraktivitas. Kakak untuk beraktivitas lebih sering menggunakan tangan kiri atau tangan kanan? Oke. Untuk melakukan pengukuran lingkar lengan atas atau lila, saya izin menggunakan tangan kiri ya. Kedua, pastikan pakaian tidak menutupi lengan. Jika menutupi lengan, maka pastikan pakaian yang digunakan merupakan pakaian yang tipis. Ketiga, minta klien untuk menggunakan posisi lengan membentuk siku-siku 90 derajat. Keempat, ukur panjang lengan dari ujung tulang bahu ke benjolan siku, kemudian dibagi dua. Kita bisa menggunakan penanda untuk memudahkan menandai bagian-bagian saat mengukur lila. Kelima, tentukan titik tengah pengukuran dari hasil ukur pada langkah 4. Keenam, lingkarkan pita pada titik tengah lingkar lengan atas. Ketujuh, pastikan pita lila jangan terlalu ketat ataupun longgar. Kedelapan, lakukan pembacaan hasil pada pita lila. Usai melakukan pengukuran pada lingkar lengan atas, jangan lupa untuk mencatat hasil pengukuran pada lingkar lengan atas. Hasil pengukuran lingkar lengan atas atau lila klien yakni sebesar 28,5 cm yang menunjukkan bahwa klien tidak mengalami kekurangan energi kronik atau KEK karena ukuran tersebut berada di atas ambang batas yakni 23,5 cm. Sekian pengukuran antropometri dari saya. Salah hilap mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.